Ibnu Abbas ini posisinya dinyalakan gitu. Jadi semacam ombak api yang bergulung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, marilah kita lanjutkan ya kajian kita pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan rahmat, taufik, serta hidayahnya sehingga kita masih bisa bertemu lagi secara virtual dalam rangka pengajian rutin ya tentang hadis arba'in. Dari saat ini kita sampai di hadis kedua bagian 4 tentang hari kiamat dan tanda-tandanya. Yang kedua, tidak lupa sholawat dan salam kita aturkan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga nanti kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Baik, nah kita lanjutkan. Hadis ini kemarin ya, hadis yang panjang sekali. Hadis yang kedua ini tentang seseorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah, kemudian bertanya tentang yang pertama tentang Islam. Kita sudah jelaskan di pertemuan sebelumnya. Kemudian tentang iman, kita juga sudah jelaskan sebelumnya. Dan yang ketiga tentang ihsan, yaitu tentang ibadah ya, bahwa ketika ibadah kita harus sepakat akan melihat Allah, atau kalau kita tidak mampu melakukannya, maka yakinlah bahwa Allah menyaksikan kita. Nah ini lanjutannya, jadi bagian yang terakhir. Saya bacakan hadisnya. Qala, kemudian orang laki-laki itu yang mendatangi Nabi itu berkata lagi, Fa'akhbirni, beritahukan kepadaku anis sa'ah, tentang waktu atau hari kiamat yang dimaksud ya. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, mal mas'ulu bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Jadi ya Nabi bilang yang ditanya artinya Nabi tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya, artinya aku tidak lebih tahu, aku sama-sama nggak tahu begitu. Nah, qala kemudian dia berkata kembali, fa'akhbirni, maka beritakan atau ceritakan kepadaku, beritahu padaku an amaratiha, tentang tanda-tandanya. Qala Rasulullah SAW berkata lagi atau menjawab, antalidal amatu rabbataha, jika seorang budak wanita melahirkan majikannya. Wa antarul hufata al-urata al-alata ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Dan jika engkau melihat orang-orang yang tidak beralas kaki, tidak berbaju, miskin, dan pengembala kambing, berlomba-lomba mendirikan bangunan. Nah, ini tanda yang ada dalam hadis ini. Nanti kita akan bahas sedikit satu persatu. Kita lanjutkan. Summa intolako. Nah, kemudian orang tadi pergi. Falabistu malia. Nah, orang yang tadi sudah pergi, kemudian aku tetap tinggal beberapa lama. Maksudnya aku adalah Umar, karena ini hadisnya diriwayatkan dari Umar ya. Kemudian summa qala, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il, tahukah kamu siapa tadi yang bertanya? Qultu, aku berkata, Umar berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Jadi Umar nggak tahu maksudnya. Jadi engkau sama Allah lebih tahu begitu. Qala, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, fa'innahu, maka sesungguhnya laki-laki tadi itu adalah Jibrilu, malaikat Jibril. Jadi tadi itu yang datang itu yang bertanya tentang Islam, bertanya tentang iman, bertanya tentang ihsan, termasuk bertanya tentang hari kiamat adalah malaikat Jibril. Kemudian atakum, dia mendatangi kamu atau kalian, jadi dia datang ke sini gitu ya. Yu'allimukum dinakum, untuk mengajarkan kamu tentang agamamu. Apa saja yang diajarkan ya? Yang pertama kemarin tentang Islam ya, yang ada 5 itu ya. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Kemudian tentang iman ya, yang ada 6 kemarin itu, iman kepada Allah sampai di akhirnya ya, sampai akhir-akhir. Kemudian ihsan ya, tentang ibadah, bagaimana ibadah agar kita seakan-akan melihat Allah atau merasa disaksikan oleh Allah, termasuk juga tentang
hari akhir ini. Kenapa hari akhir ini penting? Nanti kita akan jelaskan selanjutnya. Jadi itu tadi adalah Jibril yang mengajarkan kepada umat Islam tentang hal-hal pokok agama, iman, Islam, ihsan, dan hari akhir. Nah, satu yang pertama adalah tentang kiamat atau hari akhir. Ini adalah satu hal yang pasti. Kalau kemarin kita tentang iman begitu ya, bahwa termasuk salah satu iman atau rukun iman adalah percaya pada hari al-iman bil yaumil akhir gitu ya, iman terhadap hari akhir. Nah, dalam Al-Qur'an kata iman terhadap hari akhir ini seringkali disandingkan dengan iman kepada Allah. Artinya ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Kenapa? Karena satu, kita tidak bisa melihat Allah, kemudian kita juga tidak mengalami hari akhir itu. Kalau sudah ada yang mengalami, nah akan lebih mudah untuk menceritakannya, untuk meyakinkan orang bahwa ada hari akhir. Ini kan tidak ada yang pernah mengalaminya. Kalau ada yang mengalaminya ya selesai lah kita kan. Tidak ada yang perlu dibahas lagi gitu. Nah, dalam Al-Baqarah misalkan ayat ke-8, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Dan orang-orang yang berkata kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa? Karena iman kepada Allah dan hari akhir ini sangat penting. Padahal sebenarnya mereka bukan orang-orang yang mukmin. Jadi ini disandingkan iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Jadi nggak boleh kita hanya beriman kepada Allah sementara tidak beriman kepada hari akhir. Jadi kalau ada orang yang mengatakan tidak ada hari kiamat itu, gitu ya, maka ya dia adalah bukan orang mukmin. Kemudian dalam Quran surat At-Taubah ayat 18, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian dalam surat lain, dan ini masih banyak lagi gitu ya, dalam surat Al-Maidah ayat 69, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wal ladzina hadu, was-sabiuna wan nasara, dan orang-orang yang kurang ini ya. Jadi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang dapat hidayah, orang-orang Yahudi, orang-orang Sabiin dan orang-orang Nasrani. Maaf, ini orang Yahudi. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Sabiin dan orang-orang Nasrani, man, siapa saja di antara mereka yang amana billahi wal yaumil akhir, yang beriman kepada Allah dan hari akhir, wa amilah solihan, dan melakukan amal soleh, fala khaufun alaihim, maka tidak ada ketakutan di atas mereka. Artinya tidak ada khawatiran untuk mereka, walahum yahzanun, dan mereka tidak akan bersedih hati. Nah, di sini juga disandingkan man amana billahi wal yaumil akhir. Jadi ini menunjukkan bahwa iman terhadap hari akhir itu sangat penting. Itu bagian dari iman kepada Allah. Jadi tidak bisa dipisahkan begitu. Jadi kalau ada orang mengaku beriman kepada hari akhir, beriman kepada Allah, tapi kemudian dia tidak yakin hari akhir itu akan datang, maka itu sebenarnya adalah ini tadi, mereka bukan orang-orang yang mukmin. Sebenarnya mereka bukan orang-orang yang mukmin. Baik, kita lanjutkan. Nah, kapan hari kiamat itu? Jadi dalam surat Al-Ahzab dikatakan ya, yas'alukan nasu, yas'aluka bertanya kepadamu an-nasu manusia anis sa'ah, tentang hari berbangkit atau tentang hari kiamat. Qul, katakanlah wahai Muhammad, innama ilmuha indallah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya milik Allah. Wa ma yudrika la'alla sa'ah takunu qariban. Wa ma yudrika, dan tahukah kamu, la'alla sa'atu takunu qariban, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat waktunya. Jadi pengetahuan tentang kiamat itu hanya dimiliki Allah, bahkan Rasulullah pun tidak tahu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa nanti tanggal sekian-sekian, mungkin dulu ya pas waktu awal mau tahun 2000 itu kayaknya ramai sekali gitu, bahwa nanti tahun 2000 bahkan sampai ada filmnya begitu ya, bahwa nanti tahun 2000 akan terjadi something yang nggak tahu lah, gonjang-ganjing seperti apa begitu. Nah, kalau ada orang yang mengaku bahwa dia tahu hari kiamat, tahu hari akhir, atau meramalkan terjadinya hari akhir tanggal sekian, bulan sekian, dan lain sebagainya, maka itu jelas bohong. Karena yang tahu hari kiamat hanya Allah. Dan kalau kita percaya, maka tadi itu kita bukan bagian dari orang mukmin. Ya, karena Allah mengklaim gitu bahwa pengetahuan tentang hari kiamat hanya miliknya. Kalau sudah seperti itu tidak akan ada orang yang tahu.
Selanjutnya, jadi satu tadi kiamatnya tidak ada yang tahu kapan, tapi itu pasti terjadi. Kemudian sekarang seperti apa situasinya kiamat itu ya? Nah, satu, kiamat itu sangat dahsyat. Nanti kita akan jelaskan detailnya surat At-Takwir, dan datang dengan tiba-tiba. Nah, dalam surat Al-A'raf dikatakan, taqulat fis samawati wal ard. Kiamat itu amat berat, ya. Yang di langit, buat makhluk yang di langit maupun buat makhluk yang di bumi. La ta'tikum, tidak datang kiamat itu illa baghtah, kecuali dalam kondisi tiba-tiba. Jadi kita nggak tahu kapan, tiba-tiba aja datang gitu. Tiba-tiba hadir, nggak tahu, wallahu a'lam bishawab. Kemudian dalam surat Muhammad dikatakan ayat 18, fahal yang duruna illa sa'ah anta tiyahum baghtah. Maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari kiamat kedatangannya kepada mereka dengan tiba-tiba. Faqad jaa'a asyratuha. Sungguh telah datang tanda-tandanya. Jadi tanda-tandanya Allah bilang tanda-tandanya ada dan tanda-tandanya sudah terjadi gitu. Artinya apa ya? Kiamat ini udah dekat. Fa'anna lahum idza ja'atuhum dzikrahum. Maka tidak apa faedahnya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila kiamat sudah datang. Alias kalau sudah datang ya sudah, kita baru sadar, oh sudah kiamat. Jadi sudah terlambat lah, kata Allah bilang begitu. Jadi kalian nggak menunggu-nunggu hal itu, dan itu akan datang dengan tiba-tiba. Yang kalian bisa ketahui adalah tanda-tandanya, dan itu sebenarnya sudah sangat dekat. Dan pada saat itu terjadi, maka kesadaran itu sudah terlambat ya. Istilahnya kalau nafas itu ya, ruh itu sudah di kerongkongan, sudah mau hilang lah. Jadi ketika sudah saat seperti itu, istilahnya sudah taubat sudah tidak diterima lagi. Gitu. Kita lanjutkan. Nah, ini gambaran detailnya dalam riwayat At-Tirmidzi dikatakan kalau kamu mau tahu kiamat seperti apa, seperti kamu betul-betul menyaksikannya, maka bacalah surat Idza Syamsu Kuwirat atau At-Takwir. Jadi saya baca satu-satu. Yang pertama, Idza Syamsu Kuwirat. Idza ketika asyamsu, matahari kuwirat. Kuwirat ini diartikan kalau dalam terjemahan biasanya digulung. Nah, arti kuwirat sebenarnya cukup banyak, ada 3 kalau tidak salah. Nah, jadi ini bisa dimaknai apabila matahari digulung, jadi entah bagaimana membayangkannya ya, atau bisa dimaknai juga apabila matahari dipadamkan cahayanya. Bagaimana rasanya kalau misalkan matahari kemudian dipadamkan. Jadi ya kita tidak bisa melihat matahari, kemudian matahari sudah digulung, ya Allah alam. Kemudian yang kedua, wa idan nujumun kadarat. Wa idan, dan ketika an-nujum, bintang-bintang ingkadarat. Ingkadarat itu bisa diartikan berjatuhan, bisa berserakan. Artinya mungkin terjadi goncangan yang luar biasa. Jadi bintang-bintang sampai jatuh, mungkin terlempar kemana-mana. Jadi bayangkan kalau satu meteor aja jatuh seperti apa. Nah kalau bintang-bintang ini pada jatuh-jatuh bagaimana? Wa idzal jibalu suyirat, dan apabila gunung-gunung, suyirat itu bisa diartikan dihancurkan, bisa artikan dijalankan, bisa diartikan diterbangkan. Jadi yang jelas gunung-gunung ini terlepas dari pasak-pasaknya gitu ya, keluar dari dia di mana berada, dia mungkin terlempar kemana, kemudian hancur. Fa'idal aisyarul uttilat, dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan. Artinya unta-unta yang bunting itu buat orang Arab adalah harta yang sangat berharga. Artinya apa? Hal-hal berharga sudah tidak penting lagi, orang sudah tidak berpikir lagi. Gitu. Kalau mungkin rumah kita kebakaran kan mungkin masih berpikir, oh kita selamatkan dulu barang-barang berharga, mungkin dokumen-dokumen, ya, yang dokumen-dokumen tanah lah, mungkin ijazah dan lain sebagainya. Nah pada saat ini itu sudah tidak pernah terpikir lagi, gitu, karena sudah sangat dahsyatnya. Sudah nggak terpikir lagi. Bukan kayak kalau hanya kebakaran yang orang kemudian berpikir menyelamatkan beberapa barang yang bisa diselamatkan. Kita lanjutkan. Wa idzal wuhusyu husyirat. Dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Ini dalam tafsir ada yang menafsirkan bahwa nanti ketika hari kiamat itu binatang-binatang ini semuanya dikumpulkan, dan kemudian termasuk binatang-binatang yang dari awal adanya binatang begitu. Allahu a'lam. Yang kemudian yang selanjutnya, wa idzal biharu sujirat. Dan apabila lautan dijadikan sujirat, itu bisa diartikan meluap, bisa diartikan juga menurut Ibnu Abbas diartikan dinyalakan. Jadi bayangkan kalau
2/3 ya, 2/3 dari bumi ini kan bentuknya air ya. Air itu bisa berupa lautan, bisa berupa daratan, bisa berupa danau, bisa berupa sungai. Nah ini 2/3. Jadi kita itu yang dipijak manusia itu hanya 1/3. Nah kalau 2/3 ini meluap, gitu ya, maka bisa dibayangkan, apalagi kalau meluapnya ini dalam kondisi menyala. Nah, ketika tsunami saja, ya air yang meluap seperti itu dan hanya di situ, itu kerusakannya sangat dahsyat sekali. Apalagi ketika ini meluap, hancur semuanya, kemudian menurut Ibnu Abbas ini posisinya dinyalakan gitu. Jadi semacam ombak api yang bergulung. Ya bagaimana dalam kondisi seperti itu orang akan sempat berpikir tentang harta bendanya? Tidak akan. Kita lanjutkan. Dan wa idan nufusu zuwijat, dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh, artinya ketika ruh itu kembali kepada tubuhnya orang-orang yang meninggal ya. Kemudian wa idal mau'udatu su'ilat, dan ketika para bayi-bayi perempuan gitu ya, su'ilat ditanya, bi ayyi dzambin kutilat, karena dosa apakah dia dibunuh. Jadi ini kebiasaan orang Arab dulu ya, jahiliyah, mereka membunuh bayi jika mereka punya bayi-bayi perempuan. Jadi ada alasannya, ada karena malu, ada karena dalam ayat Al-Quran dikatakan bahwa takut tidak bisa ada rezekinya, karena mungkin perempuan itu dianggap tidak bisa menghasilkan lebih banyak daripada laki-laki dan lain sebagainya. Kemudian wa idza suhufu nusyira, dan apabila catatan-catatan amal perbuatan manusia dibuka. Jadi pada waktu orang meninggal itu kan catatannya ditutup, kemudian dibuka lagi semua di sini. Wa idza sama'u kushitat, dan apabila langit dilenyapkan. Kushitat ini dimaknai bisa dicabut dan ditarik kemudian dilipat. Ada juga yang memaknai dalam tafsir itu ini seperti ditariknya kulit kambing gitu ya, pada saat menguliti kambing. Jadi seakan ditarik, kemudian dicabut, ditarik, dilipat. Nah, bayangkan kalau langit itu seperti digulung, kemudian ditarik, dilipat, sudah nggak jelas bagaimana. Jadi, kalau kita lihat seperti ini sudah hal yang mungkin tidak bisa tergambarkan gitu. Jadi ini Allah menunjukkan bahwa ini sangat dahsyat sekali. Kita lanjutkan. Wa idal jahimu syu'irat. Dan apabila neraka jahim dinyalakan, wa idal jannatu uzlifat, dan apabila surga didekatkan. Jadi ini sudah ada yang menafsirkan bahwa ini sudah orang-orang yang sudah jelas begitu ya, kira-kira dia akan masuk kemana, itu sudah diperlihatkan, sudah terlihat dekat begitu dengan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Jadi inilah gambaran surat At-Takwir, nanti bisa dibaca lagi lebih detail lagi begitu ya, bahwa gambarannya seperti ini. Jadi mungkin tidak bisa terbayangkan karena belum pernah terjadi begitu ya, tidak pernah terjadi di mana ada langit digulung, tidak pernah. Sebentar, ada yang agak bunyi-bunyi. Kita lanjutkan. Baik, nah itu tadi gambaran, kita kembali ke hadisnya ya. Nah, hadis ini berbicara tentang tanda-tanda kiamat, gitu ya. Nah, dua yang ditulis di sini adalah jika seorang budak wanita melahirkan majikannya. Nah, yang dimaksud seperti apa? Ada dua pendapat. Jadi bisa jadi, gitu ya, ini yang dimaksud adalah memang betul-betul budak perempuan yang melahirkan anak yang nantinya menjadi merdeka atau menjadi tuan mereka. Nah, ini juga bisa dimaknai ada perempuan-perempuan yang melahirkan anak-anak yang memperlakukan ibunya seperti budaknya. Nah, ini banyak yang kemudian menafsirkan seperti ini. Jadi, sekarang ini banyak anak-anak yang menganggap menyuruh-nyuruh ibunya dan lain sebagainya. Padahal kan harusnya sebaliknya gitu. Anaklah yang harus berbakti kepada orang tuanya. Nah, mungkin ini bagian dari tanda-tanda hari akhir. Dan memang dikatakan bahwa ini sudah dekat. Nanti akan kita lihat tanda yang lain. Nah, ini yang tanda di hadis ini. Kemudian yang kedua adalah kamu melihat orang-orang miskin, penggembala kambing, artinya orang-orang yang istilahnya tidak ada memiliki kekayaan, saling berlomba-lomba meninggikan bangunan. Nanti orang akan cepat mudah menjadi kaya, gitu ya. Dan mereka kan berlomba-lomba meninggikan, yang dimaksud meninggikan ini bisa meninggikan fisik bangunannya, bisa juga yang dimaksud adalah memperbagus bangunannya. Nah, ini sudah mulai begitu. Jadi orang bukan hanya
megah-megahan atau berbangga-banggaan tentang anak gitu ya, tetapi berbangga-banggaan juga tentang bagaimana dia membangun rumahnya gitu ya. Bukan hanya rumah ya, misalkan juga membangun masjidnya dan lain sebagainya. Ini bisa diartikan banyak sekali. Dan ini juga sudah terjadi. Nah, ulama ada yang membedakan tanda-tanda kiamat berdasarkan waktunya. Jadi tanda-tanda yang sudah ada dan sudah terjadi, tanda-tanda yang masih terjadi, ya, dan tanda-tanda yang nanti terjadi pada saat detik-detik gitu ya, kayak kemarin detik-detik kemerdekaan, detik-detik menjelang kiamat. Nah, kalau tanda-tanda yang telah berlalu ya diantaranya nanti kita sebutkan hadisnya dia wafatnya Nabi, adanya Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir kan sebagai tanda, berarti kan sebentar lagi sudah waktunya tutup gitu ya, dunia udah waktunya tutup, Nabi terakhir sudah keluar gitu ya, itu sudah terjadi. Tanda-tanda yang masih terjadi misalkan tadi yang sempat kita bahas dua itu tentang berlomba-lomba meninggikan bangunan atau memperbagus bangunan, tentang perempuan atau budak yang melahirkan tuannya, nah itu masih terjadi gitu ya. Nah, tanda-tanda yang menjelang terjadi yang belum nanti akan kita bahas. Ada juga yang membagi menjadi dua seperti ini. Jadi ada tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Nah, tanda-tanda kecil ini adalah tanda-tanda yang sudah terjadi dan sedang terjadi. Kalau tanda-tanda besar ini adalah tanda-tanda yang nanti menjelang akan terjadi. Jadi sebenarnya tidak ada konflik ya antara pembedaan tanda-tanda kiamat ini, pengelompokan tanda-tanda kiamat ini. Nah, kita mulai saja. Kita lihat hadis-hadisnya terkait dengan tanda-tanda ini selain hadis yang kita bahas saat ini. Nah, kita mulai dengan tanda-tanda kecil ya, tanda-tanda yang sudah terjadi atau sedang terjadi. Nah, ini hadis riwayat Bukhari dikatakan, inna min asyratis sa'ah, sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat ayyurfa'al ilm, diangkatnya ilmu. Nah, ini ada yang mengatakan diangkatnya ilmu itu macam-macam gitu ya, bisa jadi dengan diwafatkannya ulama-ulama yang memiliki ilmu begitu ya. Jadi itu salah satunya cara Allah mengangkat ilmu. Jadi ya mari kita mencoba untuk jangan sampai ini ilmu habis semua, kalau habis semua selesai sudah kiamatnya ya. Jadi ya ini salah satu upaya kita untuk tetap memastikan bahwa ilmu ini tetap kita lakukan dan kita transferkan, kita jaga dari diri kita, mungkin disebarkan gitu ya ke teman-teman mungkin, ke komunitas, ke anak, dan lain sebagainya. Nah, ketika ilmu diangkat, ya, wayasbuta al-jahlu. Nah, maka tersebarlah kebodohan. Gitu. Karena ilmunya udah diangkat. Mungkin ilmu dalam hal ini adalah ilmu al-haq gitu ya, ilmu yang benar gitu ya. Jadi bisa jadi orang sangat saintifik gitu ya, bisa menemukan ini dan itu, tetapi sebenarnya jahil dalam hal ilmu agama, terutama ilmu ibadah kepada Allah. Wa yusraba al-khamra, dan minum khamr banyak diminum. Ya, sekarang juga sudah banyak, makanya ini tanda-tanda kecil ini sudah terjadi dan sedang terjadi gitu. Dan merajalelanya perzinahan. Nah, ini apalagi kalau di Australia gitu ya, itu bahkan ada di reality show kan gitu ya, tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan gitu ya, reality show di satu rumah, kemudian nanti terjadi saling suka dan lain sebagainya, dan semuanya itu di shoot gitu ya, ditayangkan di TV begitu dengan beberapa sensor sedikit saja. Jadi ini sangat bukan hanya terjadi tetapi bahkan sudah dijadikan sebagai pertontonan begitu. Kita lanjutkan. Tanda-tanda kecil yang lain ini banyak sekali. Jadi hadis tentang tanda-tanda kiamat itu sangat banyak. Ini beberapa yang saya ambil yang istilahnya menurut saya gitu ya, derajatnya sahih gitu. Nah, ini lanjutnya, ini bukan lanjutnya ya, ini hadis yang lain. U'dud sittan baina yaday sa'ah. Perhatikan 6 tanda-tanda hari kiamat. 1, mauti, wafatku. Jadi meninggalnya Nabi. Karena Nabi Muhammad kan Nabi terakhir. Begitu Nabi Muhammad meninggal atau wafat, maka kan tidak akan ada Nabi lagi. Artinya apa ya? Sebenarnya sudah dekat ini dengan hari kiamat. Jadi ini sudah terjadi gitu kan. Tsumma fathu Baitul Maqdis. Kemudian penaklukan Baitul Maqdis. Nanti akan kita singgung sedikit Baitul Maqdis itu yang mana. Nah, jadi ini adalah ini saya ambil dari sahabatalaqsa.com. Jadi ini komplek Masjidil Aqsa. Baitul Maqdis itu biasanya disebut dengan Dome of the Rock yang ini. Ya. Kemudian masjidnya itu yang ini, yang kubahnya hitam.
Ini komplek ini kurang lebih 14,4 hektar. Jadi termasuk Dome of the Rock ini atau Baitul Maqdis, kemudian termasuk juga apa ini namanya, masjidnya ini. Nah, ini saat ini sudah ditaklukkan oleh orang lain begitu ya, tidak di tangan umat Islam lagi begitu. Sudah dari 1904, ini kalau di sini sebutkan 1917. Jadi udah cukup lama sekali, puluhan tahun begitu ya. Nah, semoga nanti kita diberi kesempatan, diberikan kemampuan oleh Allah untuk ke sana. Kenapa? Karena salah satu tempat yang kita disarankan untuk berziarah atau mengunjungi atau jalan-jalan ya ke sini. Salah satunya ini dalam hadis disebutkan la tusyaddu ar-rihal illa ila salasati masajid. Jadi tidaklah pelana itu diikat, artinya tidak disarankan untuk bepergian dalam rangka ibadah ke suatu tempat kecuali ketiga masjid. Masjid mana saja itu? Masjidil Haram ya di Mekah ya. Kemudian wa Masjidil Rasul. Masjidil Rasul itu di mana ya? Masjid Nabawi. Wa Masjidil Aqsa dan Masjid Aqsa. Jadi kita itu disarankan untuk pergi melakukan perjalanan ya, ziarah gitu ya, itu ke Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsa. Jadi 3 ini yang disarankan. Semoga kita dimudahkan. Nah, tentang Baitul Maqdis dan Masjidil Aqsa ini, jadi ini adalah Masjid Al-Aqsa berdasarkan hadis, ini adalah masjid kedua yang ada di bumi. Masjid pertama yang mana? Ya Masjid Al-Haram gitu ya. Jadi ya Masjid Ka'bah itu kan, Ka'bah itu yang awal gitu ya, kemudian ditinggikan oleh Ibrahim. Jadi Ibrahim bukan membangun, saya meninggikan. Nah, kemudian yang kedua dalam hadis ya Masjid Al-Aqsa. Nah, Baitul Maqdis dan Masjid Al-Aqsa ini dibangun oleh Nabi Sulaiman bin Daud. Kemudian dalam hadis disebutkan bahwa sholat di Masjid Al-Aqsa ya 4 kali sholat itu sama dengan 1 kali sholat di Masjid An-Nabawi. Nah, kalau di Masjid Nabawi disebutkan bahwa ketika kita sholat di Masjid Nabawi gitu ya, maka kita lebih baik 1000 kali dibandingkan di masjid yang lain. Nah, ketika Nabi mengatakan ini 4 kalinya, 1/4-nya begitu, maka sholat di Masjid Al-Aqsa adalah 250 kali lebih baik dibandingkan di masjid yang lain. Yang paling baik di mana? Di Masjidil Haram. Berapa? 100.000. Jadi kalau kita sholat 1 kali di Masjidil Haram, itu hitungannya adalah 100.000 kali lebih baik dibandingkan kita sholat di masjid lain. Jadi kalau kita lagi umroh, semoga ya, amin Allahumma amin. Kalau kita lagi haji, ketika di sana, maka perbanyaklah beribadah di masjid gitu ya. Nanti tidur dan lain-lain bisa kita lakukan pas waktu pulang gitu ya. Walaupun tetap aja tubuh ada haknya untuk istirahat, tapi perbanyaklah beribadah dan sholat di Masjidil Haram. Kita lanjutkan kembali lagi ke depan tadi ya. Sini. Selanjutnya adalah tanda yang ketiga dalam hadis ini adalah summa mutanun ya'khudhu fikum kaku'asil ghanam. Kemudian wabah penyakit ya yang menyerang kalian bagaikan wabah penyakit kuas yang menyerang kambing. Jadi wabah yang menyebabkan kematian. Ya ini banyak sekali gitu wabah yang menyebabkan kematian ya, salah satunya mungkin juga corona ini begitu. Ya intinya ini menunjukkan bahwa memang kiamat itu tidak jauh, dekat. Dekatnya seberapa tidak tahu. Kemudian kita lanjutkan. Yang keempat, tsumma istifadatul mali hatta yu'tar rajulu mi'ata dinarin fayadhallu sakhiton. Nah, kemudian melimpahnya harta seorang sehingga kalau dia dikasih uang 100 dinar, dia nggak mau terima gitu. Jadi artinya 100 dinar itu uang kecil gitu. Padahal 100 dinar ini kan uang besar gitu. Jadi akan ada masa seperti itu di mana kekayaan sangat melimpah gitu. Nah, ini kalau kita berada di negara-negara negara-negara yang maju gitu ya. Nah, ini terasa sekali sebenarnya. Coba bayangkan misalkan uang $1 Australia itu sama dengan saat ini 10.600 begitu. Jadi kan kalau orang sini misalkan mau nggak saya kasih uang 1 juta atau mungkin 100.000 kamu melakukan ini atau apa misalkan. 100.000 itu kalau di Australia cuma $10 gitu ya. $10 itu dapat apa? Cuma dapat 1 kali makan saja gitu.
Jadi mungkin nanti pada waktunya akan datang gitu ya. Bukan mungkin, ini insya Allah karena sudah disebutkan dalam hadis, akan datang masa di mana harta itu sangat melimpah ruah begitu, sehingga orang nggak mau bahkan dikasih uang 100 dinar. Kemudian yang kelima, summa fitnatun la yabqa baitunal arabi illa dakhalathu. Kemudian akan timbul fitnah yang tidak meninggalkan satu rumah orang Arab pun dengan pasti masuknya. Maksudnya akan ada fitnah untuk semua orang. Kemudian yang keenam, summa hudnatun takunu bainakum wa baina banil asfar. Terjadinya perdamaian antara kalian dengan bangsa Romawi. Nah, ini sudah terjadi ya. Fayaghdiruna. Kemudian mereka melanggarnya. Fayatunakum tahta samanina ghayah. Nah, dan mereka mendatangi kalian dengan 80 kelompok besar pasukan. Tahta kulli ghayatin isna asyara alfan. Setiap kelompok terdiri dari 12.000 orang. Ini sudah terjadi. Jadi terjadinya perdamaian dengan bangsa Romawi, kemudian dilanggar. Kita lanjutkan. Ini tanda-tanda yang kecil. Nah, sekarang yang terakhir tanda-tanda besar. Disebutkan dalam hadis dari Hudzaifah bin Asid Al-Ghifari. Qala, beliau berkata, ittala'a Nabi menghampiri kami sallallahu alaihi wasallam alaina kepada kami. Wa nahnu natadzakaru, dan kami tengah membincangkan sesuatu. Faqala, maka Nabi berkata, ma tadzakaruna, apa yang kalian bicarakan? Qalu, ya, kemudian mereka berkata, nadhkurus sa'ah, kami sedang membicarakan tentang hari kiamat. Qala, Nabi berkata, innaha, sesungguhnya hari kiamat itu lan taquma, tidak akan terjadi hatta tarawna, sehingga kalian melihat qablaha, sebelum hari kiamat itu asyra ayatin. Jadi ada 10 tanda-tanda. Jadi hari kiamat tidak akan terjadi sebelum kalian lihat 10 tanda-tanda ini. Fadzakara, kemudian Nabi menuturkan ad-dukhon, akan ada ad-dukhon atau kabut. Wad-dajjal, dan ada dajjal. Wad-dabah, dan ada binatang ad-dabah yang merangkak ya. Wa tulu' asy-syamsi, dan munculnya matahari min maghribiha. Jadi matahari akan muncul dari barat. Karena biasanya munculnya dari timur. Wa nuzula Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam, dan akan turunnya Nabi Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam. Wa Ya'juj dan Ma'juj wa Ma'juj. Jadi akan ada Ya'juj dan Ma'juj. Wa salasata khusyufin, dan ada 3 gerhana. Khasfun fil masyriq, ya, ada gerhana di timur, wa khasfun fil maghrib, dan ada gerhana di barat, wa khasfun fi jaziratil Arab, dan ada gerhana di jazirah Arab. Wa akhiru dzalika, dan yang terakhir adalah narun, ada api tahruju yang keluar minal Yaman, ya, dari negeri Yaman. Tatrudun nasa ila mahsyarihim, di mana api itu menggiring manusia menuju tempat perkumpulan mereka. Nah, ini tanda-tanda besarnya ya. Jadi ada kabut, ada dajjal, ada dabah, matahari terbit dari barat, ada Isa bin Maryam, ya, kemudian ada Ya'juj dan Ma'juj, ada 3 gerhana, kemudian ada api yang muncul dari Yaman. Nah, soal dajjal ini banyak sekali hadisnya, ya. Wallahu a'lam bishawab, ada yang derajatnya sahih, hasan, dan lain sebagainya. Saya hanya merangkum, tapi yang saya pastikan bahwa Nabi mengatakan ada dajjal. Jadi, tapi kemudian ini adalah ciri-ciri, tidak kemudian membuat kita nanti, wah ini dajjal, yang ini dajjal, dan lain sebagainya. Tapi minimal kita tahu ini yang disebutkan. Yang pertama adalah dajjal keluar setelah penaklukan Konstantinopel. Nah, Konstantinopel ini kapan? 884 Hijriah, jadi sudah lama. Jadi bisa jadi gitu, makanya ada yang berpendapat bahwa dajjal ini sudah ada gitu. Ada yang berpendapat belum gitu. Nah, tetapi kalau dilihat dari penaklukan Konstantinopel, ini sebenarnya sudah terjadi, tapi apakah sudah keluar dajjalnya atau belum? Wallahu a'lam. Ya, tapi yang jelas penaklukan Konstantinopelnya sudah gitu. Ini berdasarkan hadis Nabi. Kemudian dalam hadis Nabi juga dikatakan bahwa dajjal tidak bisa masuk 4 masjid. Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabawi ya di Madinah, ini di Makkah, kemudian Masjidil Aqsa tadi yang sudah saya jelaskan ya di Palestina, kemudian Masjid Tur. Nah, yang Masjid Tur ini yang masih diperselisihkan, ini Masjid Tur sebenarnya di mana gitu. Jadi ada yang berpendapat ini di Mesir, ada yang berpendapat ini di Syam, ada yang berpendapat ini di Palestina, ada yang berpendapat ini tadi itu bahwa
Tur itu adalah tempat Nabi Musa mendapatkan wahyu ya, dan lain sebagainya. Jadi ada banyak pendapat tentang Tur, tapi yang sudah jelas adalah Masjidil Haram, Nabawi, Al-Aqsa yang kita tahu tempatnya. Kemudian dia juga tidak bisa memasuki 2 kota, yaitu Makkah dan Madinah. Kalau Makkah dan Madinah, Dajjal tidak masuk. Nah, kalau kayak Masjidil Aqsa, dia masuk kotanya, tapi dia tidak masuk masjidnya. Jadi dia tidak bisa masuk 4 masjid dan 2 kota. Nah, dalam hadis lain dikatakan bahwa dia berada di bumi selama 40 hari. Tapi 40 hari ini, Nabi mengatakan 1 hari seperti 1 tahun. 1 hari seperti 1 bulan, 1 hari seperti 1 pekan, dan sisa harinya seperti hari-hari kalian. Nah, 1 harinya mungkin tidak seperti hari-hari kita. Jadi ketika Allah mengatakan semacam ini contoh lain gitu ya, bahwa Allah menciptakan dalam 7 hari gitu ya. 7 hari itu apakah 1 hari seperti hari yang kita tidak tahu. Karena hari-hari itu tergantung ya, bisa dimaknai beda-beda. Tapi menurut Nabi begini, 1 hari seperti 1 tahun, selanjutnya 1 hari seperti 1 bulan, 1 hari seperti 1 pekan, dan lain sebagainya. Nah, Dajjal nanti akan dibunuh oleh Isa. Jadi setelah turun Dajjal, turunlah Nabi Isa. Ya. Nah, kalau ini sudah terjadi, berarti dekat sekali gitu ya. Tapi ini kan masih ini tanda-tanda besar ya, tanda-tanda menjelang begitu. Kemudian digambarkan, tapi ini juga ulama berselisih pendapat gitu ya, digambarkan gitu ya. Ya kita percaya saja ada Dajjal, tapi secara fisik ya wallahu alam gitu ya. Tapi disebutkan dalam beberapa riwayat gitu ya, bahwa dia laki-laki, dia kelihatan pendek, rambutnya lebat, keriting, cacat mata kanannya, dahinya luas, lehernya besar, dia agak bongkok, kemudian tertulis kata kafir di antara 2 matanya. Ya wallahu alam bisawab, tapi intinya adalah ada Dajjal. Kemudian tapi kalau ada laki-laki dia rambutnya lebat, keriting dan lain sebagainya, ya jangan bilang kayaknya dia Dajjal gitu ya. Tapi ya tidak tahu, wallahu alam bisawab. Hanya digambarkan seperti ini, tapi kita tidak diberitahu itu sebenarnya yang mana begitu. Ini referensi yang saya pakai. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini yang saya tahu saat ini. Jika ada hadis lain begitu ya, yang punya riwayat sahih, yang riwayatnya sahih maupun matanya sahih, nah insya Allah itu juga benar gitu ya. Dan saya juga akan merevisi jika memang itu sampai kepada saya. Jadi sampai saat ini inilah yang sampai pada saya, karena ini hari kiamat itu adalah sesuatu yang belum terjadi gitu ya, dan digambarkan sedemikian rupa di banyak hadis gitu, maka tidak usah berdebat tentang seperti apa, tapi yang dijelaskan Allah jelas dalam artian seperti ini ya, marilah itu kita yakini begitu. Wallahu a'lam bishawab. Al-birru man ittaqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.